yang jujur. Pertama, sinagog mereka harus diapain? Dicat atau ditambahin batanya? Apakah harus diapain? Bakar. Ya. Ajaran Yesus itu. Ajaran Yesus. Ya. Jadi, Kedua, orang their home should. Yang kedua, their home should likewise be broken down. Rumahnya harus dihancurin. Rumah orang Yahudi. Ya. Ketiga, they should be deprived of their prayer book. Mereka harus dijauhkan dari buku doa mereka. Ya, dari Sidur. Ini Sidur nih. Ini Sidur. Ajaran Yesus begitu. Ya. Saya mau komentari. Justru dia membela orang Yahudi. Ya, Anda paham itu rejected. Jadi brother, no, I'm not your brother. You killing my ancestor. You are not my brother. Orang Yahudi tidak pernah dibenci oleh orang Kristen. Ayat di dalam gulungan naskah Laut Mati pun tidak ditemukan dengan ayat penomoran 1, 2, 3. Itu satu bundle, satu scroll, satu gulungan. Oke. 52 ayat 1 ya. Ya. Terjagalah kanak-kanak kekuatanmu seperti pakaian. Hai Sion, Yerusalem berarti Israel lah. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus, sebab tidak seorang pun yang sunat, yang tidak bersunat, atau yang najis akan masuk ke dalammu. Tuh lihat, orang yang tidak bersunat dan dia yang najis masuk ke Yerusalem nggak boleh. Ya. Bebaskanlah debu daripadamu, bangunlah, hai Yerusalem, ya Yerusalem. Tinggalkanlah ikatanmu, hai putri Sion. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan Elohim Israel. Dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tapi sekarang, apalagi urusanku di sini. Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri, demikianlah firman Tuhan, dan namaku terus dihujat sepanjang masa. Sebab itu umatku Israel akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Iya, aku. Betapa indahnya terus ya. Terus dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat, dan berkata kepada Sion, Allahmu itu raja. Dengarkanlah orang-orang yang mengawal engkau, mereka bersama-sama dengan engkau. Bagaimana Tuhan kembali ke Sion, Israel, ya. Terus kita skip ayat 10, sebab Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang daripada Tuhan kita. Menjauhlah, keluarlah dari sana, janganlah engkau kena kepada yang najis, keluarlah dari dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan, Lewi. Sungguh kamu tidak akan terburu-buru keluar, dan tidak akan lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, disanjung dan dimuliakan, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan menutup mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar, mereka pahami. Lihat, tidak ada berbicara soal Yesus. Ini berbicara soal Israel. Ya. Lanjut. Baru ayat 53. Ya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan. Yesus nggak jelek berarti ya. Oke? Yesusmu jelek berarti. Ya. Iya, katanya kan nggak tampan. Iya, betul. Iya, berarti jelek kan? Iya. Hah?
Di situ tidak bilang jelek tapi tidak Ya. tampan. Iya, berarti jelek kalau nggak tampan. bilang orang tidak tampan bukan berarti jelek. Siapa bilang? Siapa bilang? Misalnya Ah. kalau saya bilang Anda tidak tampan. Berarti Misalnya jelek. saya bilang Anda tidak tampan. Apakah Berarti Anda jelek. merasa jelek? Jelek Belum dong. tentu. Relatif itu, Jelek. brother. Relatif. Nggak relatif gimana? Namanya orang tampan itu ganteng, pasti ganteng. Gitu. Kalau Oke. rupanya tidak tampan, ya berarti nggak tampan, nggak ganteng. Iya. Lawan Iya. nggak ganteng apa ya jelek. Gitu. Makanya ada istilah beauty and the beast. Beauty and the beast. Nah, yang satunya beauty, yang lanjut. satunya kayak Iya. beast. Gitu. Ya, oke. Gitu. Lanjut. Oke. Sebagai taruh, ia ada di hadapan Tuhan sebagai tunas, kering, ia tidak tampan, jelek ya, dan semangatnya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkan dia. Lihat, ya bagaimana orang Yahudi tidak mau tidak diinginkan. Waktu zaman dahulu mereka diludahi. Di zaman terakhir yang kita lihat sejarah di zaman Hitler, betapa mereka diginiin. Orang menutup wajahnya, amit-amit seperti orang kena kusta orang lihat Yahudi pada waktu itu ya. Kita lihat. Ia dihina, orang Yahudi dihina, dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan, itu juga pernah punya sengsara hidupnya. Yang Anda Yesus. maksudkan di sini, dia ini Yakub atau siapa? Israel. Oh, Israel. Oh, Yakub itu oke, siapa? oke. Yakub Israel bukan? Ya. Yakub Israel bukan? Iya, Israel. Udah. Oke. Oke. Lanjut. Dia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh dengan kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Yesus nggak pernah sakit dalam hidupnya, nggak bisa menderita kesakitan dari dia masih kecil sampai besar nggak pernah merasakan kesakitan. Dia itu Yesus itu dihindari orang. Kalau Yakub tidak dihindari oleh orang. Israel dihindari orang. Wah, ini mah Israel dihindari orang, ya. Orang kalau mau Yakub ini kan Anda bilang ini Yakub. Oke. Ya, engkaulah hambaku. Kenapa sudah siap ya. Israel itu kan sudah secara umum. Israel itu kan sudah secara umum. Sabar. Lanjut bacanya. Lanjut. Oke. Baca. Oke, kamu kan mau tahu ya. Masih berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ayat lagi, masih 5 ayat lagi baru kena dia. Ya. Tetapi sekarang dengarlah, hai Yakub hamaku, hai Israel. Yang telah kupilih. Yakub dan Israel itu dianggap sama. Kenapa memang sama? Yakub itu nenek moyang dari Israel. Itu di ayat 44 ayat 1 kan? Kita bicara di ayat 53 sekarang. Makanya saya sekarang saya tanya, di mana di seluruh kitab Yesaya yang namanya hambaku itu Yesus? Nggak ada Yesus pernah disebut hambaku. Makanya hambaku yang menderita dalam Yesaya 53 itu bukan merujuk kepada Yesus. Nggak ada buktinya. Lihat, hambaku engkau Yakub, dengar, hambaku engkau Israel, dengerin 52 nih. Jangan takut, hai hambaku Yakub dan hai Yeshurun, ya, yang telah kupilih. Ingatlah semuanya, hai hambaku Yakub, engkau hambaku, hai Israel. Tuh, hambaku Yakub dan hambaku Israel. Tidak ada yang dihindari orang dan menderita sengsara. Dan biasa menderita kesakitan. Dengerin dulu, ya. Hambaku Israel, ya. Tuh, hambaku Israel. Tidak ada hambaku Yesus tuh. Itu ayat itu di pasal 45 memang. Betul itu. Iya. Tapi makanya di seluruh kitab Yesaya, di seluruh kitab Yesaya tidak ada yang namanya hambaku itu Yesus, nggak ada, atau namanya Yesus dalam bahasa Ibrani nggak ada. Di seluruh kitab Yesaya yang mengelilingi Yesaya 53, Yesaya 52 kita udah baca itu. Perikopnya soal Israel, Yerusalem, bukan Yesus. Yesaya 52. Makanya baca 53. Makanya baca 53. 53 tidak berbicara soal Yesus karena Yesus itu kan ganteng katanya. Tadi Anda sendiri bilang tidak tampan. Iya, bagi orang Kristen kan Yesus ganteng. Saya pernah ketemu salah satu dua orang ya, Pak Justin namanya, dengan ibu siapa? Ada ibu-ibu tuh. Dia bilang Tuhan kami ganteng. Oh ya, iya dong. Ayo kita lihat Yesaya 53. Itu cuma penafsiran karena tidak ada orang yang melihat langsung. Siapa yang pernah melihat Yesus? Itulah akibatnya mungkin kalau orang-orang Tuhan di zaman Yesus. Itulah akibatnya kalau Tuhan jadi manusia, bro. Kenapa? Dia akan digambar sehingga bisa diolok-olok, ya kan? Tuhannya Israel tidak ada gambarannya. Elo haguf ve'enaguf. Tuhan itu tidak mempunyai bentuk persamaan tubuh jasmani. Ya, itu. Ketika Tuhan itu jadi daging, bisa digambar.
Konsekuensinya kekuasaan digambar, Tuhan dihina. tidak Pasti bisa itu. dibatasi. Tetapi kekuasaan Tuhan tidak bisa dibatasi. Iya, sekarang buktikan di mana di dalam ayat, di dalam Torah dikatakan Tuhan bisa jadi apa saja. Baca dulu, Silakan. lanjutkan ini dulu. Oh, ayat 3. siap. Iya. Iya. Ayat Tapi 3 sungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, Ya. dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira ia kena tulah. Jadi, Dipikul dan tidak. stop. Yang menanggung sengsara, apakah Yakub menanggung sengsara orang lain? Israel, itu the righteous remnant, ada sisa-sisa orang-orang Yahudi yang setia kepada Ini Tuhan. berbicara tentang Yakub kan? Anda bilang tadi Yakub. Jadi Yakub pernah Yakub itu Israel. menanggung sengsara orang lain? Iya, ya kata itu baca, Yakub itu Israel. Kita udah baca tadi, hambaku engkau Yakub, hambaku engkau Israel. Sudah kita baca tadi. Ya. Tetapi kalau Anda merujuk pada Yakub, apakah Yakub pernah menderita sengsara demi orang lain? Yakub itu Israel, jadi keturunannya itu sengsara. betul. Ya, keturunannya itu yang sengsara. Kenapa kita sengsara? Kita lihat. Ketika orang Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, ya yang notabene adalah orang-orang benar di mata Tuhan, oleh karena pelanggaran umatku, yaitu Israel pada umumnya, mereka kena tulah, mereka kena hukuman. Ya, Kita merasakan berbicara pribadi Yakub. Ini kan kita berbicara pribadi Yakub karena Anda bilang Yakub tadi Israel ini bukan. Yakub Israel bukan. Yakub dibilang Israel juga. Ya, sudah. Tetapi Jadi ini kan ini berbicara. pribadi. Kita Ya, berbicara jadi ini tentang pribadi. pada waktu firman ini keluar, Yakub udah nggak ada. Jadi keturunannya Israel akan begini, gitu loh. Ya, Jadi Anda bilang ini merujuk pada Yakub. Ini setelah memang itu tadi sudah kan- merujuk kepada semua keseluruhan secara umum. Israel, betul, kepada Israel. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ia diremukkan oleh kejahatan kita, ganjaran dan pendatangan kita diberikan kepada kita, dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Itu ya. Itu ya. Oke. Ya, jadi dia dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun tidak masuk hitungan. Tetapi Yang mana ini? Itu udah lewat itu. Itu udah lewat. Yang mana ini ayatnya? Yang tidak masuk hitungan udah lewat. Jadi dari ayat Nah. 3, 4 dan seterusnya. Oke, ayat 3 ya. Coba. Oke, ayat 3. Ayat 5. Hmm. Ayat 5. Sorry. Ayat 5. Ayat 4. Ayat 4. Ayat 4. Ayat 4. Oke. Oke, kita lihat sini. Kalau kita, bentar, lagi loading. Loading. For thus said my sovereign God of all, ayat 52 nih. Sabar. 53 dong. 53. Kalau memang Yesus ada di dalam kitab orang Yahudi pasti mau. Ternyatanya nggak ada Yesus di dalam kitab orang Yahudi. Sebelum kekristenan muncul nggak ada ide. Buktinya ini ada Matius pasal 53. Yesaya pasal Matius kan bukan firman Tuhan. Matius bukan firman Tuhan. Bukan Matius, Yesaya 53. Yesaya di mana Yesusnya? Ada kata Yesus nggak situ? Isa atau Yesus ada nggak? Saya tanya. Ada nggak kata Yesus? Coba Anda baca terus. Tar dulu. Sabar. Ya, sabar. Saya baca nih. Ya, ayat 3 ya. Ayat 4. Ayat 4. Ya. Yes, it was our sickness that he was bearing. Ya, penyakit kita yang ditanggungnya. Our suffering that he endured. Penyakit kita lah, penderitaan lah yang dipikulnya. We Stop account di sini him. dulu. Stop di sini. Apakah Oke. Yakub menderita atau menanggung kesengsaraan manusia? Ya. Israel dong. Yakub kan udah meninggal di sini. Tapi kan Ini ini kan- kan nubuatan. Ini kan nubuatan. Ya, Logikanya nubuatan. gini. Ini nubuatan. Yakubnya udah meninggal belum? Sudah. Nah, makanya itu kembali ke Israel karena Yakub itu Israel. Itu berbicara soal keturunannya. Gitu. Tetapi ini kan Anda tadi mengatakan merujuk kepada Yakub. Setelah itu Anda mengatakan bahwa ini merujuk kepada keseluruhan orang Israel. Oh, jelas karena Yakub itu Israel. Berarti Oke, Anda sekarang tidak kita lihat. konsisten. Ya, justru Berarti nggak Anda konsisten tidak Anda konsisten. lihat. Ini ya jelas penyakit kita yang ditanggungnya. Lihat ya. An expression of bad
in all praise. Jadi di dalam semua kalimat kalau ada kata but, how we see that this come to him not because he is lost, bukan karena keadaannya rendah, but that he was chastised, dia dihukum with pains, dengan penyakit, so that all the nations, sehingga seluruh bangsa-bangsa be anointed, bisa didamaikan with Israel suffering, dengan penderitaan Israel. Tuh, Israel suffering, ya, bukan Yesus. Siapa yang menambahkan? Yesus atau Israel? Atau Yakub? Israel dong. Israel. Ya, brother. Yakub Ini- tidak pernah ini- menambahkan. No. Tuh baca tuh, Israel suffering, ya. Jadi, so that all nations be anointed for with the Israel suffering. Betul. The illness that should rightful have come upon us, he bore. Israel, nih, Israel suffering, bukan Yesus suffering nih tulisannya nih. Tuh. Nggak ada. Terus, Account itu ditebus ya. Ditebus Betul. oleh penderitaannya Israel. iya, udah sama-sama. Account him, ya. Tidak masuk menghitungnya. We thought that he was hated. Kita berpikir bahwa dia itu dibenci oleh pencipta, oleh Tuhan. But he, tapi dia was not so, bukan demikian. But he was pain, karena dia menderita itu orang yang selalu menderita oleh karena apa? Oleh karena pelanggaran kita. And crushed because Pelanggaran of kita ya. Pelanggaran our kita. iniquity. Iya. Yesusnya di mana? Di sini nggak ada. Israel sini bicara. Oh. Ya, Mau memang pakai Ibn Ezra? secara letter Ibn Ezra. Allah tidak dikatakan Yesus ya, tetapi ini menggambarkan siapa? Ini menggambarkan Yesus. Siapa? Di mana Yesusnya? Emang kamu pikir orang Israel nggak menderita? Orang Israel nggak dihina? Ya. Sampai terakhir nenek moyang kalian tuh yang namanya Martin Luther tuh, pendeta Kristen itu membuat surat yang isinya adalah anti Yahudi. Dikatakan kalau kamu ketemu dengan mereka, bakarlah kitabnya, sinagognya harus diratakan dengan tanah, dan jangan kasih mereka paspor untuk ke luar negeri. Dan memang itu yang memicu daripada ide Hitler untuk menghancurkan Yahudi. Itu ide dari pendeta kalian yang notabene anti Yahudi, anti Semit. Wah, Harus kamu pahamin. itu fitnah, brother. Loh, Itu fitnah gimana? Iya. Mau suratnya? Jadi Mau suratnya? Hitler Oke. itu siapa itu? Hitler itu siapa, brother? Pokemon. Kenapa Anda mau kaitkan dengan Martin Luther? Oh, jelas. Hanya Kristen. Oke. Ya, itu fitnah. Itu fitnah, Saya brother. fitnah ya. Jangan samakan Fitnah, oke. Martin Luther dengan Hitler. Oke, sekarang Itu kita fitnah. lihat ya. Kita lihat Fitnah suratnya itu. Martin Luther. Sabar. Kita lihat suratnya pendetamu kepada orang Yahudi. Tunggu, saya punya datanya. Ya, itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Jangan Nah, fitnah. semua sejarawan, semua orang yang belajar sejarah tahu soal ini. Tahu. Ya, tahu Kalau- istilah. Coba Anda kamu- baca di Al-Quran sendiri. Baca saja di Al-Quran sendiri. Siapa yang membenci orang Yahudi? Kamu, Dan Yesus orang yang Islam, membenci dan orang Kristen. ajaran Nasrani. Kristen yang membenci Yahudi. Wah, orang Kristen tidak pernah membenci. Yesus mengajarkan untuk mengasihi. Kalian yang budak itu dari mana? Siapa yang bilang itu? Ya, Keturunan iblis itu siapa? Keturunan Kristen setan itu tidak siapa pernah yang bilang? Ya, justru Ah. orang Yahudi membeda-bedakan orang yang tidak bersunat. Jadi Oh orang jelas, Kristen tidak karena orang yang bersunat Ya. nggak bisa masuk surga tadi, nggak usah surga. Yerusalem aja nggak masuk tadi dikatakan di Yesaya orang 22. Kristen tidak Orang yang pernah tidak bersunat. membenci orang Yahudi. Ya, orang Kristen tidak pernah membenci siapa saja. Cuma itu. Jadi Martin Luther itu Pokemon, agamanya Kristen. Martin Luther tidak pernah menyuruh untuk membunuh orang Yahudi. Oke, kita buka suratnya. Lihat suratnya. Lu kalau main nama data sama kita mah, sorry dah ya. Oh, udah dulu ada ya. Ya, nih Martin Luther tahun 1543 ya, ini suratnya. Nih. Ada 5 klausul yang dia tulis ya. Yang pertama, their synagogue should be burned ya. Set on fire. Baca dari pertama dulu. Ya, bacalah. Baca, silakan. What then shall we Christian? Nah, ini katanya Paulus ya, kata Paulus. Katanya Martin Luther. What shall we
Christian do with this them? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen dengan orang-orang yang brengsek ini? Rejected rest of Jews. Apakah kita harus Ini menolak kan orang-orang yang Yahudi? menolak Yahudi. Berarti siapa yang menolak Yahudi? Siapa yang menolak Yahudi? Saya tanya. Siapa yang menolak Yahudi? Ini kan Siapa yang hayatnya menolak begini. Yahudi? Sabar, ya kalian lah. Ini saja, Lihat nih. ini poinnya. Ini poinnya. Siapa yang menolak Yahudi? Katanya mau dibacain, tapi sekarang mau poinnya gimana ini? Ya, Mau oke, dibacain apa silakan. poinnya? Kalau poinnya sini Silakan. poinnya, nih poinnya. Nih poin pertama, sinagog mereka harus dibakar. Tuh, kedua, ya. Yang Ya. menolak orang Yahudi itu. Yang menolak orang Yahudi, menolak orang astaga. Yahudi. Bahasa Inggris lu kacau ya? Nih, Makanya baca dari pertama. Coba baca dari ya pertama. makanya bahasa Inggris lu kacau. Oke, Ya. baca dari pertama. Begini, lalu apa yang akan kita lakukan sebagai orang Kristen kepada orang-orang yang sialan ini? Apakah kita menolak mereka, reject rest of Jew? Tanda tanya. Apa menolak? Ya? Yang menolak orang yang Yahudi ini. Ini dia Bangsa nanya, Yahudi. dia astaga dia nanya ini kepada orang. Yang menolak bangsa Yahudi. Dia nanya kepada orang Kristen umatnya nih, sama jemaatnya, sama pengikutnya. Apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang brengsek ini? Menolak turunan Yahudi? Nah, itu dia yang bertanya menolak begitu, orang tanda Yahudi, tanya. ya. Jadi orang yang menolak bangsa Yahudi. Oke, yang Bukan menolak bangsa begitu, Yahudi. astaga, ini kagak paham bahasa Inggris. Jadi begini, si Martin Luther bilang, ya, gini, sekarang kita sebagai orang Kristen, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang sialan ini? Kita lakukan dengan orang-orang yang brengsek ini yang menolak Ya, menolak bangsa Yahudi. reject rest of Jew. Apakah jadi dia bertanya, tandanya kan tanda tanya, nanyanya ke siapa? Iya. Tanyanya ke siapa? Ke Mali, ke Bolot. Lanjut. Kalau ada audiensnya. Jadi yang Terus, menolak since- yang menolak orang Yahudi. Ya, Terusin aja nanti juga dia ngerti. Terusin aja Bang Billy. Since they live among us, karena mereka hidup bersama-sama dengan kita. Tuh, ini kan audiensnya ada. And we know about their lying. Dan kita tahu tentang kebohongan mereka dan penghinaan mereka serta kutukan mereka terhadap Kristen. We cannot tolerate them. Kita tidak bisa mentoleransi mereka. If we do not wish to share in their lies, kalau tidak kita akan bergabung dengan kebohongan mereka. Curse and blasphemy, kutukan dan penghinaan. In this way we cannot. Dalam hal ini kita tidak bisa. Nggak baca lagi. Nggak baca gede nih. Tunggu. Saya punya versi Indonesianya kok, ada kok. Mau. Jangan dia paham. Nih udah di dulu. Extinguishable fire ya of divine wrath, sehingga bisa kena hukuman neraka. Nor converted the Jews, ya, kalau nggak mengkonvert orang Yahudi. We must prayerfully and reverentially practice a merciful severity. Severity. Terus, then we might wish them, let me giving you my honest advice. Biarlah kiranya aku memberikan kepada kalian ini nasihatku yang rendah hati, katanya ya. Yang jujur. Pertama, sinagog mereka harus diapain? Dicet atau ditambahin batanya? Apakah harus diapain? Bakar. Ya. Ajaran Yesus itu, ajaran Yesus. Ya. Jadi Kedua, orang their home ya. should. Yang kedua, their home should likewise be broken down. Rumahnya harus dihancurin, rumah orang Yahudi. Ya. Ketiga, they should be deprived of their prayer book. Mereka harus dijauhkan dari buku doa mereka. Ya, dari sidur. Nih sidur nih. Nih sidur. Nih orang Yahudi punya sidur. Nih buku doanya. Suruh dijauhkan. Dan Talmud harus dibakar. Nih lihat nih. Ya, mana tadi? Saya kalau udah ngomong masalah ini jadi kesel sebenarnya. Dendam ya, dendam nenek moyang ini. Iya. Talmud, which is idolatry, dikatakan. Ya, terus yang keempat, ya, rabi-rabi mereka must be forbidden harus dilarang under
treat Dalam ancaman kematian, dalam ancaman pembunuhan. Harus diancam mati kalau mengajar Torah lagi, mengajar lagi, harus dihukum mati. Terus yang kelima, paspor. Nah, paspor izin travel itu izin berkeliling harus Dilarang. dibatasi, nggak boleh lagi. Ya, dilarang. Dilarang untuk semua Yahudi, for the Jews. Karena mereka tidak punya bisnis. Tuh, para rabi. Terus ya. Nah, dari 5 poin dari 5 saran yang disarankan oleh pendetamu ini, bapak gerejamu ini, nggak ada yang membela Yahudi. Apa ngapain? Matiin Yahudi. Ini nih. Parah ya? Nenek moyang kalian nih. Oke, saya mau Ajaran Yesus komentari begitu. ya. Saya mau komentari. Justru dia membela orang Yahudi. Ya, Anda membelanya? paham itu rejected. Ya, orang yang menolak orang Yahudi mau diapakan? Saudara-saudara, yuk siapa yang mau bahasa Inggris? Orang yang Yuk. menolak bangsa Yahudi mau diapakan? Ya itu. Agak, Karena ada juga kan orang Yahudi yang menolak, orang-orang yang menolak orang Yahudi. Ini nih aku aja yang bahasa Indonesiain, Bang Bill. Nah, Sini. Ya. Jadi brother, No, I'm not your brother. I'm not your brother. You killing my ancestor. You are not my brother. Orang No. Yahudi tidak pernah dibenci oleh orang Kristen. Nah, di sini ya. Ini dari parah itu Yahudi kalau udah ngomong kayak gitu tuh. Nah, ini ya antisemitism Martin Luther. Nah, ini judul bukunya. Yahudi dan kebohongan-kebohongan mereka, terbit tahun 1543 gitu. Nah, Jangan ini dijelasin samakan prolognya. Martin Luther dengan yang dari Jerman itu, Hitler. Jangan. Lah ini Martin Luther bikin buku ini. Ini Martin Luther bikin buku ini loh, lihat loh. Tuh, The Jew and Their Lies. Jadi yang Ini menolak- siapa yang bikin ini? Yang menolak orang Yahudi, malah dia bela orang Yahudi. Ini lihat ini antisemitism Martin Luther. Bukunya The Jew and Their Lies. Bukunya Yahudi dan kebohongan-kebohongan mereka. Ini siapa yang bikin? Umar, Hussein, Martin, bre. Mana ada orang Islam namanya Martin? Belum tentu itu Martin Luther yang menulis juga. Loh, gimana kenyataannya begitu? Yang belajar sejarah tahu, wah parah. Karena Martin Luther tidak pernah membenci orang-orang Yahudi. Yang Nah, membenci coba itu mau dari Kristen aja. Mau dari Kristen aja. Ini ya, christianhistoryinstitute.org. Ini dari orang Kristen nih tentang Martin Luther. Kita buka ya. Kita buka apa dia bilang. Don't call me your brother. Ya, I'm not your brother. You are killing my ancestor. Nah, ini. Set fire to their synagogue or school. Bakarlah sinagoge mereka dan sekolah-sekolahnya. Martin Luther merekomendasikan dalam Yahudi dan juga kebohongan-kebohongannya. Jewish house should be razed and destroy. Rumah-rumah orang Yahudi harus diratakan dan dihancurkan. Itu belum tentu dari Martin Luther. Ini Kristen sendiri sudah mengakui nih. Tuh, Semua sejarawan tahu masalah ini. Christian History Institute. Ini lambang antena atau lambang salib? Salib kan Kristen ini yang ngomong. Kristen loh. Gimana? Yang membunuh orang-orang Yahudi justru Hitler. Itu fakta, nggak bisa Nah, ini. dibantah. Mana In 1523 di tahun 1523 Luther menuduh Katolik tidak adil kepada Yahudi dan Kalau itu betul. treating them. Itu betul. Tunggu. Itu Treating betul. them Kalau- tidak adil kepada Yahudi dalam memperlakukan mereka sebagaimana mereka adalah apa ini? Kalau misalnya Kunayon. kalau misalnya Martin Luther membunuh orang Yahudi itu tidak ada itu. That's make it difficult for Jews to convert. Ini membuat Yahudi susah untuk masuk Kristen. I would request and advise that one deal gently with them, he wrote gitu. Gitu dibilang. Emang lu kira Hitler agamanya apa? Kristen. Orang Kristen tidak mengajarkan membunuh seperti itu. Nah, terus di sini ya berikutnya nih dibacakan 15 years later, 15 tahun kemudian bagaimanapun isu-isu mengenai upaya Yahudi untuk
membuat Kristen masuk Yahudi, membuat marah dia. Gar. Ini terlihat bagi dia bahwa Tuhan telah menelantarkan Yahudi, membiarkan mereka dalam. Itu ya. Kenapa? Oke. Mau kemana? Saya belum makan dari tadi, saya sudah diskusi sama Rusna. Aduh. Mental ya. Tadi sebetulnya pembahasan kan Yesaya, kok sudah di Hitler di Martin Luther. Oh ya biasa. Kalau saya lebih kenal lagi kau. Nanti terjemahan salah belum lagi kau, ada 3 terjemahan ayat 8, 9, 10 itu terjemahan salah. Kata jamak dijadikan tunggal oleh itu. Kata jamak dijadikan tunggal. Nanti saya buktikan kata lamo yang oleh bilur-bilurnya yang apa? Dia kena tulah gitu. Dia kena tulah. Padahal di situ lamo ya. Mereka, bukan dia. Belum lagi nanti kata asir ya, Yesaya 53 juga ayat 10 ayat 9 Yesaya itu ada semua. Ayat 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik. Itu lagi oke, siap. Waduh, kena itu. Kena. Oke. Wah, kacau itu. Ya. Oke. Sabar juga, jangan kemana-mana. Kita lihat terjemahan jahat dari kitab kalian ya. Kalian merubah kata asir dalam bahasa Ibrani Yesaya 53 ayat 9 itu ya. Ini memang pas kalau bunyinya begitu, kuburnya di tengah-tengah penjahat-penjahat, memang pas seakan-akan untuk Yesus. Nah, nih. Mana coba ditengahin bisa? Ya itu Bes. Billy ini Billy gede Bes. Bes, bentar saya WA ke dia bentar. Penipuan LA. Iya. Kirain beneran Yesus. Coba dibaca. Bes. Apa? 9, Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Oh iya ya. Kayaknya bener nih Yesus nih. Kan Yesus kan disalibkan ketika dia mati ada penjahat itu. Bukan begitu? Betul itu Pak pengikut. Kenapa? Jangan-jangan kata Bapak ini benar ya. Oh, itu Yesus bisa juga. Karena gini, dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Benar itu? Ya, dia ditempatkan di antara penjahat. 2 penjahat kan? Yang di sebelah kiri kan? Betul. Bisa jadi. Tapi kita cek dulu yuk. Wah, bisa terguncang ini. Aduh. Bisa terguncang. Waduh, nih. ini Bang Biril bisa ini nih. Diajak nyembah proyektor nih tiap hari Sabtu ntar. Bentar sudah di WA sama Ibes ini bentar. Mungkin lagi bikin kopi kali. Kamu aja deh, Peraistar. Ya. Tanggung kores aja nggak apa-apa. Yang mana? Mau yang mana nih? Mau apa ini keluarin? Ya, Sefaria atau Khabat? Itu aja. Sefaria, Khabat boleh. Sefaria aja lah. Sefaria, oke. Sefaria untuk Yesaya 53 ya. Nanti kata asirnya diklik bahasanya. Terkeluar. Oke. Sefaria. Nggak tega. LAE. Oh, berarti bener nih. Jangan-jangan bener Yesus nih. Karena Yesus kan dia ada di penjahat-penjahat di kanan kirinya tuh. Gimana kalau bener tuh Bang Billy? Aduh. Waduh, kita Yesaya 53 berapa tadi? Lupa gua. Yesaya 53. Harus kita jadi bisa Kristen aja kita di semua ya. Coba kita Oh cek dulu, 539 ya. Yesaya 539 ya. 9. And his grave was set among the wicked. Ini ya. Ya, gimana? Baru selesai sholat. Udah. Diam. Dah. Diam. Nah. Dah, diam. Oh nih, Yesaya 539. Paiten, Resaim, Resaim. Kovro, Kivro, Kubur, Weet, Asir. Nah, itu Orang kaya. Asir itu. Orang kaya. Ini. Iya, sampingnya. Sampingnya. Ini. Enggak, belakang. Ini. Bukan. Itu Ini. bukan, itu Kovro itu Weet, kubur, sampingnya, Weet. sampingnya Dari lagi. ini sampingnya. Oh, Ya, nah klik, itu. Klik. Nggak bisa diklik lah.
copy aja ke mau ke Google Translate juga nggak apa-apa itu dari Ibrani ke Indonesia. Copy terjemahan dulu. Apa ini? Ibrani. Hebrew. Oh, Ibrani. Hindi mau? Nggak usah ya, Ibrani aja. Nggak pantas. Udah deh, gedein deh punya saya deh. Nah itu jadi apa tuh? Kaya. Kaya. Jadi dia dikumpul di antara orang-orang kaya, coy. Kenapa jadi orang-orang penjahat? Cuma terjadi. Nggak jadi lagu tadi. Tadi saya udah dagdikduk loh. Wah, bener ini ternyata itu. Saya mau baca di King James Version Isaiah 53 verse 9. Oh, lebih kena lagi dia And orang he kaya made tuh his kalau nggak grave salah tuh. with the wicked and with the rich in his death, because he had done no violence, neither was any deceit Iya, in his with the rich, with the rich, with the rich, bukan penjahat. Itu kan King James bener tuh. brother. He I'm not your brother. Don't call me your brother. I'm not your brother. I'm not your and he brother. made his grave. Nah, He with made the his rich. grave with the wicked Nih terus. and with the rich in his death. Ya ini apa in nih? his death. Jadi di antara apa? Penjahat. Dan Ini the wicked and with Terus, the rich. Dan orang kaya dalam Nah. kematiannya. Because Nah, he kok had situ- done no violence. Dan dia tidak melakukan kejahatan. Sekarang Terus kata saya mau orang- tanya, apakah ini berlaku kepada Yakub? kepada Israel jelas, kepada Israel jelas. Nah, sekarang ditempatkan kenapa kalimat di sekarang orang- kenapa antara kata orang jahat? kata orang kayanya kalian hapus menjadi penjahat-penjahat? Nih, Di kata sini ini tidak nggak boleh dihapus ada. the wicked. Coba No, Anda baca enggak. bahasa Inggrisnya. Wicked itu And enggak, he made his grave with the wicked. aduh, salah Apa itu paham, wicked? salah paham. Wicked itu Lihat orang nih. jahat, brother. Iya, itu Wicked itu resaim. orang jahat. Iya, itu resaim. Padanannya resaim. Nih, kalau nggak percaya nih. Ya. Nih. Wicked itu orang jahat. Nih. Iya, faiten et resaim tuh. Orang-orang jahat nih. Resaim tuh dari kata rasa, jahat. Resaim berarti jamak, orang-orang jahat. Ya, terus dalam kuburnya the dia wicked. ada di antara The apa? wicked Di kan antara juga orang-orang orang kaya. jahat. Orang-orang kaya. Ini the orang-orang wicked. kaya. Ini ada the wicked and with the rich in his death. Kan ada dua. The wicked di sini- orang-orang di sini jahat ada dua nggak? dan Di sini ada dua nggak? orang-orang kaya. Coba. Ya, di sini ada dua, itu kan ada orang kaya terjemahan. nggak di sini? Makanya Di dalam kita kitabmu bisa ada orang kayanya nggak? bandingkan dengan kitab bahasa Inggris. Makanya kita Di bisa bandingkan. dalam kitabmu sebagai ini ada orang perbandingan. kayanya nggak? Di dalam kitabmu ini ada orang kayanya nggak? Coba. Ada Orang di menang- kitab bahasa Inggris. Enggak, di kitabmu bahasa ada orang Inggris ada. kayanya nggak? Di bahasa Inggris ada. Ini Iya, kan saya kitab tanya bawah. di kitabmu kok kamu nggak percaya diri? Tadi kamu bilang dalam penjahat-penjahatnya ini merujuk kepada yang di kayu salib kanan kiri yang jahat, ya kan? Ya. Nah, di sini- terjemahan di sini- ada orang jahat. Di bahasa Inggris juga ada orang jahat. Enggak, orang fasik. Oh. Yang atas orang fasik resaim itu Orang setara dengan fasik orang itu sama fasik dengan orang resaim. Nih, Orang fasik resaim. itu orang jahat. Ya berarti dua kali orang jahat dan dalam matinya, di dalam kuburnya dia ada di antara penjahat-penjahat. Ini mana ayatnya? Penjahat-penjahat. The wicked, ini the wicked. The wicked Ini yang the ini. wicked. Yang the wicked yang ini, orang-orang fasik, resaim. Iya, Yang ini. orang fasik, orang jahat. Iya. Dan dalam matinya di antara penjahat-penjahat. Penjahat-penjahatnya kok. Ah, itu merujuk pada the wicked. Itu kan Loh, ini merujuk udah pada orang the ini wicked. udah orang jahat yang ini, orang fasik, orang jahat. Ya. Nah, Terus di sini orang jahat lagi. Tuh orang Orang kayanya jahat mana? itu- Richnya mana richnya? orang jahat itu merujuk pada orang fasik tadi. Yang pertama itu kan sudah Iya, sekarang disebutkan. orang kayanya mana? Orang And kayanya mana? he made his grave with the wicked. Iya, And iya. with the Sekarang rich. Cuma sekarang di orang kayanya terjemahan mana? tidak ada kata rich. Iya, orang Di kayanya mana? terjemahan tidak ada kata rich. Iya, Nah, iya, itu sekarang sebabnya orang saya kayanya katakan mana? di terjemahan bahasa Indonesia tidak ada, tetapi di kitab bahasa Inggris ada. Berarti ini benar atau salah kitabmu ini? Benar. Ya. Cuma yang terjemahnya ini tidak ada kata Sakit orang kaya. anak ini. Tetapi Sakit. kan Enggak, gini Bang Billy, dia itu mau Takia Korintus harus ditampilin dulu ininya loh. Nah, kan misalnya kita buka KJV ya, kita buka KJV. Ya, KJV, kita buka KJV nih ya. Nah, di sini. Nah, ini KJV ya.
KJV, and they made his grave with the wicked. Dan dia membuat kuburannya bersama dengan orang-orang jahat. But with the rich at his death, dan membuat dalam kematiannya dia bersama orang-orang kaya. Nggak ada orang jahatnya pas kematian. Pas kuburan ada orang jahat. Pas kematian ini sama orang kaya. Itu merujuk Ayo. pertama. Ayo. Wicked itu apa itu wicked? Wicked ini orang jahat. Mereka membuat kuburannya bersama orang jahat dan kematiannya bersama orang kaya. Kan gitu bahasa Indonesianya. Waktu bikin kuburan bersama orang jahat. Pas matinya orang jahatnya nggak ikut mati di situ, nggak ada. Gitu loh. Jadi pemahamannya Jadi Yesus kamu itu sakit. ditempatkan di kuburan orang jahat. Ya, ketika Oke. kan dia Tempatkan kuburan orang jahat, diapit woi. oleh Oke, ini biar aku makan. Mati lu di sini. Lu mati lu di sini. Yesus dikuburkan di tempatnya orang jahat ya. dia berada di antara dua orang jahat kan? Tadi dikuburkan, ngomongnya lain lagi nih. Lain lagi. Udah hampir lu gua. Berarti Yusuf Arimatea orang jahat itu kan kuburannya Yusuf Arimatea itu. Dia yang punya itu. Di sini ini lihat nih. Dia dikuburkan bersama orang-orang jahat. Kan gitu. Tapi di dalam kubur, iya, terus. Nah, tapi dia matinya bersama orang-orang kaya. Jadi pas disalib sama orang kaya, dikubur sama orang jahat. Gitu bukan fair? Jujur. Jujur, Ferry. Lu sosok kabur bahasa Inggris, dikira Muslim sama Yahudi nggak bisa bahasa Inggris apa? Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, kan? Betul. Oke, orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, ya. Kuburnya di antara orang fasik, with the wicked orang fasik. Ya, itu wicked. Ya. Nah, but with the rich at his death. Tapi di dalam kematiannya dia dengan orang kaya. Nah, ini terjemahan lu. Ya. Dalam matinya ia di antara penjahat-penjahat, bukan orang kaya ini. Kalau kubur. Nah, Aduh, ngaco berat. kena ya. Ngaco. Nah, nggak jadi dah. Tadinya udah memeluk Yesus tadinya nih kalau bener. Aduh. Meluk Yesus. Nah, sekarang di sini uppercut-nya. Ini udah ya, bubuk ya, dan dalam matinya ia di antara penjahat-penjahat. Ini bubuk nih, Fer. Ini bubuk nih, karena harusnya orang kaya. Sekarang kita yang kubur. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Kuburan Yesus bersama orang-orang fasik, sepakat ya? Betul. Sesuai teks, betul. Oke, Ferry gimana? Sepakat nggak? Kuburannya Yesus bersama orang-orang fasik. And he made his grave with the wicked. Ya. Sepakat ya? Grave kan kubur. Oke. Sepakat nggak? Iya nggak? Fer, yang keras dong, harus. Sesuai dengan ayat ini kan? And Oke, he sesuai made ya. his grave with the wicked. Ya. Iya, sepakat. Ya. Oke. Lu makan ini Lukas 23 nomor 53. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia menggapainya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Selamat datang di kebenaran. Kejebak lo. Seni Nggak ketemu lagi, aduh. gagal ya, saya 53 di 9 gagal, bre. Dah, sana makan sana. Makan sana. Berarti kemudian Ah. ini kalau Nah, Bro udah. itu katakan ini Yakub, bagaimana ini jadinya? Kabur ke sana dia. Kabur ke sana. Kan tadi Gimana, weh? ayat pertama katakan Yakub Israel. Jadi yang mana yang benar? Yakub Gampang itu. atau apa? Atau Yesus? Saya mempercayai ini Yesus, brother. Lah, Yesus di kuburnya sepi, nggak sama orang-orang fasik. Tetapi bukan Alhamdulillah. apa? Yakub. Bukan Yakub ini. Ini bukan Apa sih? Yakub. Mana? Apa Ada- sih? Fer, udah makan, Fer. Bang Billy masih mau lanjut, Bang Billy? Jadi ini bukan Ya, Yakub. udah nggak bisa buktikan itu Yesus. Berarti Ya udahlah. Yesus Makan, Fer. lah. Jadi bukan Yakub. Biar makan Iya. aja, Fer. Mana, bro? Sakit kamu. Terus minum Itu obat. Yesus yang perjanjian baru, bukan Yesus versi Yesaya. Karena kalau Yesus versi Yesaya, dia dikuburkannya ada temennya, yaitu orang fasik. Ini kan Yesus dikuburin sendiri dia, nggak ada orang. Lukas 23:53. Di situ
Dia itu ditempatkan di antara orang fasik kan sebelum dia ketika dia berada di salib, apakah dia bukan kan belum berada dikubur di- itu. Loh, salib ya salib bukan kuburan dong. Gimana sih? Ya, Masa itu salib maksudnya kuburan? gitu. Heeh. Jadi ketika dia Waduh. disalib, dia Gimana caranya nyalip peti mati, Bre? Gimana caranya nyalip kuburan gimana coba? di antara dua penjahat. Kemudian ya dia dikuburkan. Nah, dikuburinya bareng nggak sama penjahat-penjahat? Oh tidak, tidak. Nah, ya udah salah berarti. Ya, tidak dikuburkan. Tetapi ini bukan Kena terus. Kena terus. Billy, Bill ya, mana Bro? Oke, Billy? gedein lagi Oh, sekarang sudah. kita lihat. Ya, silakan silakan. Kita lihat Ibn Ini Ezra. itu bukan Yakub, ya. Aduh, nggak Bukan tega, Yakub. nggak tega. Ibn Ezra, kita lihat. Aduh. Ya. Jadi semua ini besarin, Bes. menggambarkan siapa Yesus, jadi bukan Yakub. Jelas Iya kan? nggak ada buktinya Yesus, nggak ada buktinya, nggak bisa dibuktikan. Ini saya akan buktikan lewat Oh, tekstual ya. Ini Ya. dari pasal lihat. 3. Dari pasal Lihat, 3 ya, sampai ini kan 9 ya. itu. Ini kan 9 ya, ayat 9 ya, lihat. Some refer this verse to those Israelites, the door that die in exile, yang meninggal di pembuangan. Pembuangan. Tuh, nggak ada Yesus di sini. Tuh. Ya, merujuk kepada those Israelites, the door, yang ada Itu di di ayat pembuangan. apa itu, brother? Itu di ayat berapa? Itu dia berapa? Hah? Itu di ayat berapa? Ayat 9, ayat 9. Oh, tidak ada ayat 9 bunyi begitu, brother. Coba tunjukkan. Ya apalagi yang berbunyi Yesus, Bre. Apalagi yang berbunyi Yesus. Bunyi Yesus mana? Coba, bunyi Yesus mana? Mana bunyi? Kalau kita mau lihat kronologinya, ini menggambarkan Yesus. Udah Yang bener pertama kok. Yesus mukanya jelek. Orang Kristen Ayat 3 itu ya, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan. Dan orang Yahudi yang dihindari biasa oleh pendetamu loh. Pendat bernama Martin Luther dihindari dia. Tapi Yakub tidak pernah mengalami seperti ini, brother. Israelnya Israel keturunannya. Lagi ditempatkan. Justru Israel mengalami. Yakub Eh, sekarang sama gini Bang Billy. Si Ferry ini tuh mau mengesampingkan ini murid-murid Yesus, Maria. Iya, lu mau mengesampingkan itu? Atau gimana sih? Sekarang gini aja, cari Terdiam dia. bukti Bapak gereja siapapun, kasih tulisannya ke sini sebagai dalil bahwa itu merujuk kepada Yesus. Bapak gereja siapa? Irenaeus, Bapak gereja siapa? Kasih pendapatnya. Saya punya pendapat dari Ibn Ezra yang adalah orang yang belajar kitab Yesaya lebih dari kita semua. Nah, Ibn Ezra menyatakan sini merujuk kepada Israel yang mati di pembuangan. Cukup itu. Nah, Yesus di dalam matinya dikubur tidak bersama para penjahat. orang yang Israel yang waktu mereka di pembuangan tidak pernah mereka dikuburkan seperti yang dialami oleh Yesus. Oh jelas Siapa yang dikubur. orang Justru pembuangan? dia dikubur dengan orang-orang kaya. Lihat komentarasi boleh. Ya. Tidak ada nabi-nabi yang dialami oleh seperti yang dialami oleh Yesus. Coba Anda tunjukkan siapa? Nabi siapa? Ada tidak? Apa ukurannya, Mas? Ya Ukurannya apa? seperti ayat itu, dia menderita dan seterusnya. Yesus Coba Yesus nggak cocok itu ke Yesus. Kan tadi dibilang dalam hatinya dia bersama orang penjahat-penjahat. Nyatanya kan dalam kuburnya nggak ada bersama penjahat. Bahwa kuburnya itu tidak pernah ditaruh untuk mayat mati sebelumnya. Mereka kan dikasih tahu ayatnya. Dia ditempatkan. Anda Aduh, masih ingat ketika dia disalibkan? gedein lagi tadi Ketika dia kitabnya. disalibkan, Dari Bang Billy aja mumpung gede. Lukas 23:53. Lukas 23:53. ketika Yesus disalibkan, dia berada di antara dua penjahat. Itu jelas. Lah pas mati dia di mana? Pas dikubur dia di mana? Kalau kubur dia dikubur di gua itu. Nah, di gua itu ada orang-orang fasik nggak? Yang berbicara ini merujuk pada kan ketika dia berada disalib. Udah lah Fer lah, lu jawaban lu melayang-layang di atas permukaan air, Bre. Orang menambahkan kuburnya, Ini juga kubur bukan ya. Yakub. Ya. Orang menambahkan kubur. Gak ada tulisan orang menempatkan tiangnya di atas orang-orang jahat. Gak ada. Orang menempatkan kuburnya, bukan tiangnya. Kalau tiang mungkin bisa kesalib. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Nah, tadi ayat berapa tadi? Lukas 53:23. Lukas 23 23 ayat 53. Oh, tuh. di mana belum pernah dibandingkan mayat.
Jadi nggak ada yang nemenin dia di situ, di kuburnya itu. Mana sih? Brother, Kecuali kalau dibilang bisa saja tiang, ini kan bisa saja kan di sekitaran situ kubur. Bisa. Tapi kalau anda mau bilang ini Yakub, ini tidak cocok, brother. Karena Yakub tidak mengalami seperti yang tertulis di Yesaya 53 ayat 3 sampai 9. Ngeles lu jelek, Fer. Ngeles lu jelek banget, serius. udah kepepet itu, kepepet. Kalau anda mau bilang Yakub ini Kepepet tidak cocok, nyopet itu malah lebih udah. jauh. Biasa jurus Paulus ini. Aduh. Jadi makan. Oh, jauh lebih Fer, apa, makan, lebih Fer. jauh lah. Makan dulu, Fer. Makan dulu, Fer. Enak tadi kamu Kali makan itu nggak sama masuk, lontong. kayak 9 nggak masuk. Oke. Bisa saja katanya. Ya lontong gantian sama Kesimpulannya piring, ini bukan mau makan. Yakub ya. Kesimpulannya ini Yakub. Israel, Oke, betul. Saya mau Israel. makan dulu ya. David. Makan dulu, Fer. Makan dulu, Fer. Fer. Heeh. Sambil Ya, marah-marah. Saya Terus saya minum obat. menyebut brother. Ya, memang kebiasaan saya menyebut brother. Brother No, itu kan I'm not your saudara. brother because you killing my ancestor. You are not my brother. Not my brother. Siapa yang membunuh nenek moyang kalian? Wah, ini fitnah ini. Loh kalian. tadi udah ada buktinya. Bapak gerejamu Martin Luther itu sudah bilang ada 5 klausul, salah satunya harus membakar sinagog mereka, nggak boleh belajar Torah, nggak boleh. Itu siapa yang ngajarin? Itu Ah. fitnah, brother. Oh enggak, semua sejarawan tahu soal surat Martin Luther itu, semua sejarah tahu, kecuali nggak belajar sejarah. Anda harus tahu bahwa yang membunuh orang-orang Yahudi adalah Hitler. Ya itu agamanya Kristen, oncom. Ya, memangnya Hitler Martin Luther atau siapa? Hitler itu terinspirasi dengan surat yang dikirim kepada dia. Itu dia membaca daripada surat jangan ngarang Martin Luther. Jangan ngarang kamu, brother. Semua sejarawan tahu, makanya belajar sejarah dipelajarin. Lihat saya sama Karena saya pada sama Pera faktanya, Isa kok bisa sama. Pada faktanya. Yang saya sama membunuh Pera orang Isa kenapa Yahudi bisa sama? Karena kita tahu sejarah. Adalah Hitler. Kemudian kalau Anda baca Al-Quran, siapa yang membenci orang Yahudi? Apakah Ya, Kristen? dia kena juga di situ. Kayak benci nggak usah sampai dimati-matiin juga kali. Gimana sih? Yesus katakan jika kamu membenci itu sama sudah membunuh. Nah, sekarang yang mati beneran sama Kristen atau sama Islam? You are mind blowing. Apa yang membenci orang Yahudi? Justru Islam ini yang menolong Yahudi membebaskan Yerusalem dari penjajahan Roma pada waktu Khalifah Umar bin Khattab. Ada sejarahnya Gimana? itu, ada sejarahnya Ada itu. sejarahnya. Tapi Oleh di siapa? Al-Quran Salahuddin Al-Ayyubi. tetap mengatakan ya Gimana sih? siapa yang membenci? Oh, ini gue udah dapat datanya nih. Ini Gedein. pro pasifnya Kristen kepada Hitler. Ini dari Time of Al-Quran Israel nggak ya. ada disuruh membenci Yahudi, nggak ada, bos. Itu hanya peringatan Gedein. saja. Baca Walang tardo Al-Quran. angkal Yahudu wala Baca nasoro hatta Al-Quran. tatabi amilatahum. Nggak ada Baca disuruh Al-Quran membenci, di situ disuruh berhati-hati terhadap Baca orang-orang Al-Quran. Yahudi yang bakhil. Dah Fer, turun aja kamu Fer. Nah, Fer, ini turun aja. the document said most German Iya. bishops dokumennya yang di atas ya, ini di Time of Israel in confession of guilt. Jadi dalam dokumen pengakuan terhadap kesalahan, Gereja Katolik Jerman mengakui dukungannya terhadap Nazi pada masa itu maksudnya. Nah, di sini dikatakan begini. Ya, berarti dia Oten apa bukan Oten? Nggak tahu kalau gereja apa itu agamanya ya? Gereja. Kristen lah. Gereja Konghucu gereja ya. Oh, Kristen. Oke, sip. Ya udah Kristen. Dalam dokumen tersebut, bishop-bishop Jerman dimotivasikan atas dasar kebangsaan dan juga sentimen anti komunis dan juga hasrat untuk menjadikan gereja tidak bertentangan dengan Nazi. Mereka gereja mengatakan kepada pengikut-pengikut mereka, jemaat-jemaat mereka untuk mendukung rejim selama masa peperangan. Dalam ulang tahun ke-50-nya Hitler di tahun 1939,
gereja-gereja membentangkan bendera Nazi dan berdoa untuk perlindungan Führer and the Reich, raja dan kerajaannya. Tuh, itu. Terus apa? Ya itulah. Jadi pada waktu itu parade ya, mereka parade. Itu yang nyuruh bakal Talmud itu siapa? Pendeta itu kepala pendeta mereka itu. Martin Luther. Gue tuh sempet baca, jadi si Adolf tuh sebelum melakukan pembantaian Yahudi dan juga invasi militernya itu dia tuh minta restu gereja dulu. Cuma aku belum nemu, tunggu ya, ada itu. Ada nggak ini dari Islam suruh bakar Talmud? Nggak ada. Oh, Ya, sama. tuh Sugi berani di kandang loh, Sugi. Kata Sugi berani di kandang doang kan. Siapa? Kalau Saya akan datangi kandang Kristen. Bentar. Saya akan datangi kandang Kristen kalau ada orang Kristen yang berani debat dengan saya open camp tanpa Siapa buka yang Bible tapi membakar harus Musyaf? bisa menunjukkan ayat-ayat Bible. Saya datangi siapa yang berani, ayo. membakar musyaf? Ya kalau musaf kan itu agama sendiri gitu. Ada nggak? Ini agama Kristen bakar-bakarin kitab suci agama orang lain. Bayangin kelakuannya coba. Saya kira bukan cuma di Kristen begitu, di Islam juga. Jangan dikira-kira, diimani. Bukti sejarahnya mana? Bisa dibawa, bisa dibacakan. Mana coba? Coba Islam bakar kitab sucinya Kristen mana? Ada nggak? Ada nggak? Islam bakar kitab Yahudi. Ada nggak? Ada enggak? Ada nggak? Mana? Jadi berbicara tentang Kristen, Islam, Yahudi pasti pernah apa? Oh, enggak ada sejarah. Tetapi minta remis. Karena ada hadis Nabi, bentar. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan jangan kau percayai dan jangan kau dustai. Artinya apa? Kita tidak boleh melecehkan itu walaupun kita tidak percaya. Tidak boleh melecehkan kitab orang. Ya ada dasarnya itu. Sehingga tidak pernah kamu temukan kasus orang Islamnya itu membakar kitab orang lain. Nggak ada. Ngapain dibakar-bakar? Saya ini ya orang yang paling anti Bible. Tapi Bible di tempat saya nggak pernah saya injek-injek. Tetap saya baca dengan baik. Saya anti Tetapi Bible. kalau orang kasih Bible di pantat ada ya? Ya? Apa kalau ditaruh di pantat kebakar? Apa dibakar? Pas ditaruh ke pantat langsung ada apinya itu kitab sucinya. Keren juga tuh pantat tuh. Ada seperti itu. Ada ya? Tapi ada ya orang yang kasih Bible di pantat. Ada tidak? Nggak ada. Siapa? Oh, nggak Siapa? ada. Oh iya. Siapa gitu? Saya pernah itu. Tapi ceritanya begini. Ya, saya pernah Bible itu saya duduk, tapi ceritanya begini. Saya mendatangi orang Kristen. Bentar Bang Ferry, bentar biar orang tidak salah paham. Bentar. Yang Agustan. Bentar. Saya sendiri. Tapi ceritanya begini. Saya mendatangi orang Kristen. Saya ajak dialog. Nah, saya bawa Bible, dibilang Bible saya palsu. Ya, Bible saya ini dibilang palsu. Lalu saya taruh di jok motor, saya duduin. Saya ingin ngetes dia ini jujur atau tidak. Nah, saya duduin itu, apa kata dia? Kurang ajar kamu. Bible kau dudui kitab suci loh. Katanya tadi palsu waktu saya bukakan ayat-ayatnya. Tapi setelah saya dudui dibilang palsu. Itu saya ingin ngetes dia, bukan bermaksud untuk melecehkan Bible, bukan. Tapi untuk apakah dia konsisten atau tidak mengatakan ini palsu. Nah, begitu kasusnya. Saya pernah mendudui Bible, tapi bukan dalam rangka pelecehan. Agustan bagaimana? Kalau Agustan, kasusnya bagaimana? Itu urusan Agustan, bukan urusan saya. Oh ya, berarti ada ya? Nggak ada, ngarang aja. Kos Agus itu ngambil biblos, dia ngambil biblos di belakang dia. Terus tiba-tiba difoto seakan-akan itu biblos dipantatin, kan ini Takia Korintus kerjaannya. Ya nggak? Oh gitu Ini ceritanya. zaman Iya ceritanya. Gitu nggak sengaja itu. Kamu. Lu Takia Korintus nggak mau ngakuin kalau memang agama Kristen doyan ngebakar-bakarin kitab suci agama lain. Nggak mau mengaku ya sudah. Lu ngaku nggak? Terlalu banyak ngeles lu. Di Belgia ada pembakaran Ini zaman digital, brother. Oh, Kamu kubur kau katakan di salib apa pula kau ini? Di salib kota kubur. Terlalu banyak Katanya di asumsi sampingnya kau. ada, katanya maksa banget di sampingnya ada mungkin kan. Ini masih berdiri katanya gini, orang di atas dibilang kubur. Agak bro kau ini.
Turun aja makan sana terus minum obat. Sakit kali kau. Gantian tuh ada mau Emosian naik. sih? Kok kamu emosian? Enggak, saya enggak mau selain ngerokok ini. Oh, ada emosian. Iya, enggak nyantai aja. Maksudnya kan lu mau makan nih. Turun aja nih, ada mau ganti gitu loh. Jadi Oh, ya, pengikut, ya pengikut, kalau Yesus mau dijadikan Tuhan, silakan pakai kitab kalian sendiri tuh. Karena Taurat itu, ya perjanjian lama itu punya orang Yahudi, bukan punya orang Kristen. Ayat dalil ayatnya ada, Taurat, Sifal dan Mose, Morasa Keilat Yakob, ya. Musa menyerahkan kami Taurat sebagai milik kepunyaan siapa? Dari jemaat Yakob atau Israel, bukan Kristen. Silakan kalau mempertuhan Yesus, tapi jangan pakai narasi penggenapan. Ya penggenapan di perjanjian baru ada di perjanjian lama, di kitab orang Yahudi. Nggak ada. Allah itu Buktinya tadi- Allah semesta alam, bukan cuma Allah orang Yahudi. Jadi Allah itu Allah semesta alam dan hukumnya itu untuk semua manusia. Jadi ketika Allah menghakimi, apakah cuma orang Yahudi akan dihakimi? Itu Oke, kalau kamu bilang hukumnya buat untuk semua manusia, kenapa kau tidak disunat? Kenapa kau makan babi? Kenapa kau nggak sabat? Ayo. Oh, saya sahabat, brother, saya tidak makan babi, saya Advent. Terus kenapa melihara sabat boleh nyalakan api? Siapa bilang sahabat boleh nyalakan api? Tidak boleh Kamu nyalakan nyalain api. naik motor, naik mobil pada sabat nyalain api nggak? Iya Oh, dong. jadi kalian waktu sabat cuma tinggal di rumah. Jangan Nah, munafik, ini yang brother. kalian nggak tahu. Jangan Orang munafik, Yahudi. brother. Oh, sabar. Orang Itu- Yahudi ketika dia mau ke sinagog, dia hari Jumat sudah ada di sinagog. Ya, hari Jumat sore, sahabat mereka sudah siap-siap di sinagog, mikveh dulu, dibaptis dulu, mikveh dulu supaya kudus bisa masuk hari Sabat. Nggak boleh hari Sabat nyalain motor atau mobil. Kenapa? Kamu memantik api, melanggar perintah Tuhan. Ya, bagaimana Advent bisa melihara hari Sabat? Nggak ada ayatnya. Vesyamru bene Advent, nggak ada. Atau Vesyamru bene Adam. Hendaklah orang Israel memelihara hari Sabat. Israel, Yahudi, nggak ada bene Adam. Kalau bunyinya hendaklah semua orang memelihara hari Sabat, maka bunyinya Vesyamru bene Adam et hasyabat. Itu. Makanya kalian ini Kristen dianggap bidat oleh Kristen lain karena kalian ke Yahudi-Yahudian. Nah, diem kan. Lompat ya. Udah bener tadi izin makan, pakai dilanjutin. Di Advent ya. Alontok mana itu, host? Bes coba lihat alontok. Di Advent. Jadi ya kalau Advent ya dianggap bidat sama Kristen-Kristen lain karena ya itulah dia ke Yahudi-Yahudian. Tapi nggak cocok kayak tadi kan. Sahabat nggak boleh nyalain mobil. Karena dia memantik api, mobil, motor nggak boleh. Ya, Jadi yang kecuali kalau kalau untuk Yahudi- itu ya berobil kecuali untuk pikuah nefes itu. Iya, pikuannya untuk menyelamatkan orang atau di rumah ada yang sakit kita bisa, atau tetangga yang sakit kita bisa. Itu ada jaraknya loh, ada jarak penentu berapa kilometer orang Yahudi itu bisa keluar pada hari Sabat. Bawa makanan dari dalam keluar, bawa benda dari dalam keluar, dari luar ke dalam aja nggak boleh. Itu bersabar. Tapi kalau bersenggama itu pahalanya double pada hari Sabat, double. Tapi tentunya suami istri ya yang sudah sah, gitu. Pahalanya double. Ada Demian seru nih ngototnya. Kalau Jadi gimana? Mana tadi? Udah asam lambung dia turun. Asam lambung. Oh sip. Nah ini alontong ini. Halo, Nah, ada mau ditanggapi alontong? halo, Bang. Yo, masuk. Yang bahasa Yesaya 53 ayat 9 tadi, Bang. Ah oke. Sama Yahudi sama Islam mau bahas. Maksudnya? Di sini ada Yahudi. Sama Yahudinya langsung aja ya. Oh iya iya, boleh sama Nah. sama semua yang bisa membaca aja. Enggak, ini Yahudi aja Yahudi. Ayo Bang Bil, gas Bang Bil. Ya saya 53. Punya kitab nih. ya, saya 9 ya. Iya. Enggak dari awal aja. Ini orang baru dia. Oke, di dalam seluruh kitab Yesaya yang disebut hambaku itu tidak merujuk kepada Yesus, ya, atau Yesus, apalagi Yesus ya. Taruhlah Yesus dalam bahasa Ibrani.
Di dalam seluruh kitab Yesaya yang disebut hambaku engkau Yakub, hambaku engkau Israel, selalu begitu. Hambaku engkau Yakub, hambaku engkau Israel. Di dalam seluruh perikop yang ada di dalam kitab Yesaya. Nah, untuk memahami Yesaya 53, karena di dalam scroll atau gulungan kitab yang paling tertua sekarang yang kita temukan ada di dalam Dead Sea Scroll, itu tidak ada penomoran, tidak ada 52, 1, 2, 3, nggak ada. Semuanya dalam satu gulungan, artinya semuanya itu nyambung, nggak ada yang nggak nyambung. Nah, untuk memahami Yesaya 53 harus kita memahami Yesaya 52. Bicara soal siapa sih itu? Sion, Bethlehem, Sion, Yerusalem, Israel, selalu begitu. Tidak pernah merujuk kepada yang namanya Yesus orang, ya. Tidak merujuk kepada Yesus. Nah, kadang-kadang Israel itu digambarkan sebagai jamak, kadang-kadang tunggal. Kita lihat. Hambaku engkau Yakub, hambaku engkau Israel, ya. Hambaku, saksi-saksiku. Ya, saksiku. Nah, ini yang diambil oleh saksi Yehova nih. Jadi kalau waktu itu orang saksi Yehova datang kemari, mereka bilang, kita saksi Yehova, terus saksinya Tuhan. Oh ya, oke. Dari mana ayatnya? Dia pastilah Yesaya ini. Kamilah saksi, Pak, itu bukan kepada Bapak, ini kepada Israel. Oke, kita lihat. Saksiku. Nah, Atem, nah udah pasti Atem tuh, udah pasti jamak tuh, ya. Atem, Edai, Naum, Hashem, Ve'afdi, ya. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, ya. Ini Israel, ya. Dan hambaku yang telah kupilih, tunggal. Jadi, kamulah saksi-saksiku, Atem, itu jamak, dan hambaku, itu tunggal. Jadi orang Israel dalam hal ini disebut di dalam bentuk jamak dan juga tunggal di sini. Ya, Yesaya 43 itu. Jadi inilah kamu inilah saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, jamak dan tunggal, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Yesus dibentuk, dan sesudah aku tidak ada yang lain. Tuh, lihat, ya. Sebelum aku tidak ada Allah lain, ya. Kalian tulisnya kan Allah, ya. Tidak ada Elohim lain sebelum aku, ya. Dan sesudah aku tidak ada. Makanya tidak ada lagi Tuhan lain, ya, selain daripada Dia, gitu. Apalagi yang menjadi manusia ini benar-benar melanggar daripada ajaran para nabi. Tidak ada. Lois el mikazir, Tuhan itu bukan manusia, gitu. Lohagu penetu. Yesaya 53 ayat 9 tadi gimana Bang, yang tadi dibahas sama yang sebelumnya? Itu merujuk kepada Yesus, tapi kan gagal ketika dikatakan dalam kuburnya dia bersama penjahat-penjahat. Di dalam kuburan kan nggak ada. Tadi saya juga baru tahu tadi dari para Istar kitab Tamai dibacakan tadi. Kitab Tamai dibacakan katanya di kuburan itu belum pernah ditempatkan mayat. Gitu. Jadi gagal itu untuk hal itu. Enggak Bang, jadi mereka menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Tetapi yang terjadi adalah Yesus ditempatkan di dalam kuburan orang kaya. Ya kan? Ayatnya mana? Ayatnya kan begini. Dan orang yang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya dia di antara penjahat-penjahat, kan gitu. Orang kayanya nggak ada itu. Dalam bahasa asli orang kaya kan, literasinya. Coba dalam. Jadi kamu Kristen apa Islam? Kristen. Nah, sekarang kita baca kitab Kristen, ya. Ya, yang 53 ayat 9 tadi Bang, yang tadi yang ditampilkan di layar. Iya. Coba saya bacakan lagi nih. Bisa dibesarkan? Ini kan kitab Kristen, ya, jadi kita tidak boleh merendahkan kitab Kristen ini walaupun ngaco. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, ini setara dengan reshaim, ya. Ini nih faiten et reshaim. Nah, faiten et reshaim. Jadi orang fasik ini diterjemahkan pas dengan kata fasik, ya, jahat. Nah, terus Fe'et asir bemotaf allo khamas asaf velo marmah. Artinya dalam orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya di antara penjahat-penjahat. Ini korupsi yang benar-benar parah, sistematis, dan mengobok-ngobok daripada kitab Yahudi. Bahasa asli, ya, kayak mana, Bang? Bisa dianuin di layar nggak biar bisa dibaca sama saya? Bisa. Nah.
Ini pemerkosaan yang sistematis terhadap kitab-kitab Yahudi supaya seakan-akan nubuatan Yesus ada di sini. Nyatanya tidak. Sudah sekian lama kami berdiam, tapi saya nggak mau diam. Generasi saya harus speak up. Bagus bang, harus pick up bang. Karena orang-orang Yahudi memang nggak mau peduli, biar aja lu mau nyasar kek, mau apa nggak peduli. Nih ya, nih ya. In his grave was set among the wicked and with the rich. Tuh ya, rich. Kita lihat, kita ini aja Asyir mana? Ya. Nih. Belum kelihatan di layar bang. Belum dibuka itu Bang Billy. Oh ya, sorry. Nih. And his grave was set among the wicked and with the rich in his death. Ya. Nah ini ada kata yang jamak di sini. Ini bemotaf. Ini kata bemotaf. Ini bemotaf. Ini jamak. Jadi mati-mati. Jadi banyak yang mati. Kata Bukan Asyir lagi nih. itu. Ya. Ini kata Asyir dulu. Kata Asyir dulu. Asyir. Ya kita lihat. Asyir apa? Rich, wealthy. Ya. Jadi kaya, orang kaya. Nah kitab kalian yang kalian puja-puja itu, ya, menerjemahkannya penjahat-penjahat. Kenapa? Seakan-akan ini menggenapi penjahat-penjahat yang ada di kanan dan kiri Yesus. Sistematis ini. Ngacu ke yang asli aja bang. Loh, Yang berarti asli kamu aja. nggak mengaku ini kitabmu lagi udah? Bukan, itu kan masalah translasi ya. Jadi kan Oh, saya nggak tetap ngacu bisa. kepada saya Nggak, tetap ngacu kepada nggak. yang benar aja. Oh, berarti kamu udah nggak percaya ini ya? Jadi saya udah catat ya, kamu nggak mau percaya ini kan berarti? Saya pokoknya yang bahasa aslinya aja. Iya, saya sekarang tanya kamu percaya nggak sama yang ini? Yang ayat yang tertulis di situ. Hah? Kalau berbeda ya saya percaya sama aslinya, kalau sama ya saya percaya gitu aja Pak. Simple. Berarti ini kalau nggak percaya, kalau nggak sama berarti nggak percaya kan? Iya. Oke, berarti kalian baguslah sekalian udah satu orang lagi yang nggak percaya kepada kitabnya, bagus. Enggak, bukan ayat yang itu translasinya saya tidak percaya gitu saja Pak. Jangan Iya, berarti kan sudah ada keraguan terhadap kitab kalian, itu kan? Kitabnya nggak ragu, translasinya yang ragu Pak. Beda kan? Loh, Itu kan bagaimana sebuah kitab, Girin? Itu kan Sebuah sumbernya kitab. sama. Oh, nggak sama. Sumbernya dari scroll yang sama. Jadi saya Enggak sama, ini enggak sama, sumber ini tidak sama dengan scroll yang kami punya, ya. Tidak punya, tidak sama. Ini penjahat-penjahat ini siapa yang buat? Ya, ini penjahat-penjahat ini harusnya katanya orang-orang kaya, Orang kaya. kalian buat penjahat-penjahat. Makanya kalian sendiri kepentok dengan King James dalam hari ini ya. King James kalian kepentok, karena King James juga menulis rich, gitu. Coba cek King James ya. Enggak Pak, sekarang artinya kayak mana itu kan sebenarnya benar-benar menggenapkan tentang kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Oke, pengenapannya gimana? Coba pengenapannya gimana? Coba saya mau tahu. Jadi kita pakai yang orang kaya ya. Kita yang pakai orang kaya, oke. Nah, Iya. oke. Sekarang kita pakai yang ini ya. And Jadi his grave was set among the wicked. Dan kubur, ini bicara kubur ya, bukan tiang. ya. Ya, kubur. Dan and his grave was set ada di antara orang-orang jahat. Kuburnya dia di antara orang-orang jahat ya. Oke. Terus and with the rich in his death, dan dengan orang-orang kaya di dalam kematiannya. Nah, silakan kalian menarasikan bagaimana menyocokkan Yesus di dalam kuburnya ini dia bersama dengan penjahat. Jadi gini Bang, orang yang menyalibkan Tuhan Yesus itu berencana dia menyalibkan Tuhan Yesus di antara dua orang fasik. Sesudah itu dia juga berencana menguburkannya di antara dua orang itu. Tapi karena kedaulatan Tuhan, Yusuf Arimatea meminta mayat Yesus kepada Pilatus. Jadi rencana mereka gagal di sini. Akhirnya ditempatkan ke dalam kubur orang Dalilnya kaya. ada? Itu maksudnya Bang. Dalilnya ada? Ya itu dalilnya kan Yusuf Iya, dalilnya ada nggak? Loh, dalilnya kan di situ tuh. Lu bukan, tadi kan mau bilang tadinya mau dikuburin bersama orang penjahat. Ya, jelas, Direncanakan ingin dikuburin dengan orang penjahat. Dalilnya begini, dia kan orang hukuman nih. Kalau tanpa ada intervensi Pilatus, mayat Tuhan Yesus ini bakalan yang memakamkan tuh ya yang menghukum mereka, yaitu orang-orang Romawi. Tapi di sini ada intervensi dari Pilatus. Yusuf Arimatea datang minta mayatnya supaya bisa dikuburkan oleh dia.
Itu tergenapi di sini, Bang. Terus yang tertulis itu apa? Yang tertulis yang mana, Bang? Itu orang Iya, kaya. jadi- Ah, Iya, orang kaya Nah, kan. terus? Itu kan makam Yusuf Arimatea, orang kaya dia. ah. Terus mana Jadi yang gini. fasik di situ di mana? Ya orang fasik. Yang penjahat itu Rencananya. mana? Jadi sebelum Loh, dia tuh sebenarnya rencana mau terus beli- kamu udah tertulis di situ gimana? Faktanya nggak ada. Kuburannya Nah, dia kuburan di atas tiang. Dengar, Bang, Itu. dengar, Bang. Kuburannya itu udah disiapkan Kayak di tadi nih antara, kayak Ferry. tapi tidak jadi, tapi dikuburkannya di Baru makam orang dituliskan? kaya gitu. Hah? Tidak jadi baru dituliskan. Loh, bukan tidak jadi, itu makamnya. Jadi makamnya udah disiapin tapi nggak ditempatin, yang ditempatin di makam orang kaya gitu aja, Bang. Terus Simple. dituliskan. Jadi begitu simpelnya dituliskan begitu. Tapi faktanya nggak ada. Fakta yang mana maksudnya nggak ada, Bang? Aduh, nggak ngerti mana orang-orang pak jahat di situ. Tahu nggak? Kamu nggak usah kabur-kaburan deh. Saya di mana sih kabur? Gini. Di mana tuh orang-orang jahat di situ mana waktu dikuburkan mana? Di atas salib. Gini, makanya Itu saya kuburan itu. jelaskan gimana. udara orang gitu disalib- kuburan itu. Kalau orang disalib, orang kan udah mau disalib ini. Mayatnya itu udah dikuasain sama orang yang menyalibkannya, itu orang-orang Romawi. Bicara Makanya tadi apa kubur atau bicara apa boleh. tadi? Kubur. Iya, kuburnya, tapi Tuhan Yesus nggak kubur di situ. Kuburnya udah disiapin. Loh, nggak paham ya? Loh, Nggak, ya ditulis saya kok paham. kubur. Jadi saya paham. Tadi kata dia, yang kuburan Yesus itu tadinya udah dikuburkan bersama penjahat-penjahat, tapi nggak jadi gitu. Iya, karena ada intervensi dari Pilatus. Nah, sekarang di mana informasi keterangannya, dalil ayatnya di dalam kitab Perjanjian Baru? Silakan. Coba Yang mana? Yusuf Arimatea meminta itu ada kan? Yusuf Arimatea datang ke Pilatus, minta supaya dia menguburkannya. Iya, rencana yang tadinya mau dikuburin dengan orang jahat, kata kamu, tadinya terus jadi gagal itu di mana tertulisnya bahwa tadinya dia Itu dikuburkan nggak bersama perlu dituliskan, penjahat? Bang. Udah jelas kalau orang di loh. Astaga. Ini jurus kedua dari Nah, Ferry kan tadi. artinya apa? Enggak. Artinya Ini apa? parah ini. Kamu nggak bisa merekonstruksi itu di dalam tulisan yang jelas ini. Itu Nggak bisa firman merekonstruksi Tuhan, Yesus Bang. di dalam tulisan ini. Firman Tuhan katanya. Sekarang gini, Bang, kalau ada dikuburkan 3 orang di situ tanpa intervensi Pilatus, orang itu akan dikuburkan bersama-sama. Berarti Karena gagal dia- nubuatan itu kalau begitu. Iya, tapi karena ada Gimana sih nubuatannya akan dikuburkan bersama orang kaya. Tapi begitu dikubur sendirian ya nggak sesuai lah. Nggak sesuai. Alah. Gimana mau maksain itu loh? Nggak bisa. Maksa boleh- kamu boleh deh, saya- maksa. lo nggak maksa, justru kalian yang maksa di sini. Itu jelas-jelas makamnya iya. itu disiapin, tapi akhirnya dia Kau yang dimakamkan maksa. di antara orang kaya. Itu kan dia di pemakaman orang kaya, komplek pemakaman orang kaya. Itu Ngerti nggak? bukan pemakaman orang kaya. Dia itu gini loh, maksudnya dia itu akan dikuburkan bersama orang kaya. Loh, memang di situ banyak. Kalau orang kaya, Bang, satu lobak, satu gua tuh satu orang. Hmm. Nah, Jadi ketika kalau Yesus dikuburkan kalau ada dia orang maksudnya kaya mati nggak di situ? Apa? Iya banyak. Ketika tapi Yesus dikubur ada orang kaya mati nggak? kan itu di pemakaman orang kaya, Bang, ngerti nggak sih? Jadi komplek misalnya Grand Hill. Waduh, dia Itu akan kan dikuburkan bersama orang kaya di situ. Ini kematiannya itu singular, Bersama Bang. orang kaya. Ya ampun. Kalau dikuburkan bersama kucing, artinya di sampingnya ada kucing. Ya memang Kalau ada, Bang, dikuburkan bersama dengan orang kaya, berarti di sampingnya ada orang kaya. Gitulah. memahami kaliannya bukan gitu, Bang. Duh, Jadi makamnya di antara orang kaya. Loh, ini Jadi kitab di situ. kita loh, ini kitab Yahudi loh, bukan bunyinya kitab kalian loh. begitu. Kalau Oh. gitu gagal paham kalian. Loh, yang punya kitab Yahudi ini yang lagi bicara sama Ini kamu. kitab, Gabrul ini kitab kamu. orang Yahudi bukan kitab Kristen loh. Itu kitab Tuhan. Jadi Nih. maksudnya siapapun bisa Kitab- baca. Orang menempatkan kuburnya Lah, di Tuhan kasih antara ke dia orang apa? fasik. Kristen. Dan dalam matinya ini. Dan dalam matinya ia ada di antara orang-orang kaya. Iya dong. Mana? Yesus juga di antara orang-orang kaya waktu mati. Mana? Itu maksudnya Aduh, maksudnya Saya lagi. memahami ya, itu Kita namanya sesuai yang nubuatan. tertulis Maksa saja lah. saya. iya nubuatannya itu Maksa kayak gitu, kamu maksudnya. cocokmologi dia saya kamu. Punyanya orang itu dijelaskan kamu mau ngabrul. Nah, bro gimana sih? Loh, itu yang bicara sama kamu tadi itu Yahudi itu. Emang kamu Yahudi? Kamu Kristen Bang apa Billy Yahudi? itu Yahudi, Bang Billy itu. Itu kamu Kristen apa Yahudi?
Nanti kalau kita lihat lagi komentar tadi kan udah kasih tahu ya komentar daripada ulama Yahudi soal ini. Jadi sebelum kekristenan muncul ya, kita udah dikelilingi oleh komentar atau tafsir daripada rabi-rabi kita yang tidak, kalian kan nggak punya, coba di mana kamu memperkuat, bapak gereja mana yang kamu pakai untuk memperkuat argumenmu, kan nggak ada. Nggak apa-apa sih Bang kalau maksudnya kita ada perbedaan pendapat di situ, tapi kalau menurut saya itu udah sangat clear sih kalau memang Di mana clearnya kucing? Di mana clearnya? ya namanya nubuatan itu Bang, dia bukan kayak catatan sejarah gitu, nubuatan itu pasti ada sisi Wah, ini kan simbolnya. tekstualnya sudah jelas, tekstualnya nih. Jadi sepanjang nubuatan di Alkitab itu bukan dituliskan seperti kalimat berita begitu. Seperti misalnya Israel. Kan sesuai teks dan konteks. Nah ya, sekarang kita lihat aja, kok susah-susah banget. Yesaya 700 tahun baru Yesus lahir kok. Marah ini anak. Betul. Lanjut Bang Wil. Nah, kita lihat di dalam ini sebelum ada kekristenan ini ya. Jadi ulama-ulama Yahudi kita sudah orang Yahudi itu nggak bisa ngarang-ngarang sendiri, nggak bisa. Dia udah punya ulama yang memberikan komentar soal itu gitu. Tapi kebenaran itu Nih, tidak dimonopoli. lihat baca. Some refer to this verse to those Israelites that die in the exile. Ini ada data. Sekarang saya minta data sama kamu. manusia tuh sama firmannya Bang. Itu kan manusia yang buat kan? Catatan kakinya Manusia kan? ini belajar Torah lebih dari kita. Tapi itu tetap kita bisa manusia ini. Oke, kita nggak usah pakai itu. Sekarang kita lewat teksnya aja. Ada nggak Yesus di situ? Coba saya tanya sama kamu, ada nggak cocok kisah Yesus di situ? Kalau ada Tuhan Yesus itu namanya bukan nubuatan Bang, itu namanya kalimat berita. Iya, enggak, kisahnya cocok nggak? Cocok And sekali. his grave, dan kuburnya ada bersama dengan penjahat. Ya, ada nggak Yesus kuburannya di antara penjahat? Ada nggak? Rencananya dia mau ditempatkan di antara dua Nah, orang kalau fasik rencananya tapi nggak jadi ya gagal lah. Nggak sesuai dengan nubuat gimana sih? Ini orang rencananya berarti gagal. Nggak sesuai nubuat. Aduh. Nggak paham juga ya. Lebih parah dari Ferry tadi. Nggak, gini aja. Sekarang mana dalilnya? Tadi kamu bilang rencananya demikian. Nah, Sekolah nggak rencana ada ini. demikian itu yang kamu bilang itu di mana? Di dalam perjanjian baru mana ada rencana demikian? Kalau tadinya rencana Yesus itu dikubur bersama penjahat, di mana rencananya? Di dalam kitab apa? Silakan. Saat dia disalibkan di antara dua orang fasik, itu udah ada direncanakan dia akan dikuburkan di tempat yang sama karena dia orang penjahat, Pak. Nggak mungkin disiapin Iya, kuburan yang dalilnya khusus. mana ayatnya? Iya, Itu mana nggak perlu dalil dijelasin ayatnya? lah. Itu udah jelas-jelas kan. Ya, ini sih namanya nggak di debat nggak pakai data. Kamu nggak ngasih data loh. Sepanjang kita debat Kirain- sini semua pakai data. Kirain minta naik. Saya kira udah cukup jelas ya bagi orang yang berhikmat. Kalau ada orang Ya, hukuman bagi mati, orang yang berhikmat itu bukan kucing. Kalau kucing nggak berhikmat memang, karena kucing Kalau- tidak tahu membaca. kalau Bapak di dalam Kirain minta naik di dihukum bawah mati, data apalagi di ini. masa Romawi begitu, Cuman bahasa Bisa- Hah? bahas Roma apa asumsi kamu? Kirain minta naik lu bawa data. Cuma asumsi kamu bawa nih lebih parah dari Iya. Ferry kamu. menurut saya kalau Rencana siapa? itu sekali sih. Kalau misalnya Assalamualaikum guru. Kan lucu gini. Rencananya sih tadinya begini Pak. Ya, itu tadi nggak akan dikuburkan bersama penjahat. Punya rencana Rencananya siapa? begitu. Yang punya rencana siapa coba? yang menyalibkannya, Kaget. Di mana itu? Yang menyalibkan berencana ingin menguburkan orang itu bertiga di mana? jadi dia kan yang di itu kan menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dia mau udah disiapin kuburnya. Maksudnya tuh dia rencananya dia mau dikuburkan di antara dua penjahat itu. Tetapi orang Yang punya rencana siapa? yang menyalibkannya Tertulis di mana? itu udah jelas tertulis karena dia udah Aduh, berarti kamu tahu perasaan orang itu. ya ampun itu udah Tahu fatal. isi hati orang itu gitu. Itu ada sesuatu yang umum sekali. Coba aja. Aduh, ini nggak bener kau bro, nggak bener kau, nggak bener. Nggak ada data, nggak usah dibilang lah. Ini asbun. Kau tahu tahu nggak asbun apa artinya? Asal bunyi. Menurut saya sih itu udah ini sih. Justru komentar Anda itu menggagalkan nubuatan itu.
Lo Kalau enggak. kamu bilang itu padahal Tuhan sudah menubuatkan dia akan dikuburkan bersama 2 orang penjahat. Tapi itu- ternyata digagalkan oleh rencana orang yang menyalibkan. Masa Tuhan gagal dikalahkan sama orang, gimana sih? Aduh, Seharusnya nggak ngerti ya. apapun yang terjadi, kalau memang itu sudah nubuat harus terjadi. Kayak gini bang, saya Kan boleh begitu. ngomong sebentar Ini aja. kok gagal? Jadi gini 700 tahun lo baru Yesus, terus dibawa Yesus pulang. 700 tahun baru ada Yesus. Sebenarnya kalau kita baca Yesaya 1 ayat 1 aja udah jelas. Iya. Pandangan Yesaya bin Amos. Penglihatan Ya itu telah hanya dilihat. sampai Yotam, Ahaz, Hezkia dan raja-raja Yehuda. Sudah. Penglihatan sudah dilihat itu. Penglihatan hebatnya sudah firman dilihat. Allah. Penglihatan telah dilihat. Berarti sudah Yesaya 95 dan 6 Dilihat telah oleh lahir. Yesaya. Woi, Telah sudah lahir. merokok kalian, udah merokok. Udah udah. Udah. Nah, ngopi lah dulu, ngopi. Ini. Jadi udah paham belum? Kalau belum paham, Ya saya- ampun, kita Lanjut, yang Bang, harus lanjut. paham. Udah, ampun, dari tadi ku dengar kucing. Jadi gini Pak ya. Yesaya 95:6 sudah lahir, telah lahir. Yesaya 8 nomor 8 Immanuel sudah disebut di situ. Gagal semua Yesaya 7:14, Yesaya 53 mau kau bawa, udah gagal, luntur semua nggak ada. Apa kau bawa di situ Yesaya? Telah apa? Yesaya 1 nomor 1 telah dilihat, penglihatan telah dilihat. Nubuatan dari mana? Bang Billy. Ya. Ayat 10 itu maksudnya gimana Bang Billy? Ia akan melihat keturunannya itu. Apalagi itu. Wah, bagus. Nah, Coba Ya. itu artinya apa itu? ayat 10 ya. Ya. Oke. Nah, ini mantap nih. Tetapi Tuhan berkenan menemukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penghapus salah, ia akan melihat Zera. Umurnya akan lanjut, Umurnya? panjang umurnya. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Maksudnya, jadi kita lihat akan ada Zera, akan ada keturunan. Yesus kan nggak punya keturunan. Gitu. Nah, Tapi kita orang lihat di Kristen sini. ngomong itu keturunan yang dimaksud keturunan rohani, yaitu orang-orang Kristen. Gimana kalau begitu? Enggak, kata Zera itu selalu merujuk kepada sperma. Gitu. Oh gitu, jadi nggak bisa diartikan kias ya? Nggak bisa. Oh nggak bisa. Berarti kalau ini untuk Yesus nikah dong. Iya, makanya kan ada narasi dari beberapa Kristen yang modern, yang moderat, bahwa Yesus itu pernah menikah. Ada itu tulisan-tulisan dari sarjana-sarjana Kristen yang moderat gitu, bahwa Yesus pernah menikah dengan Maria Magdalena. Tapi saya nggak tahu bukunya di mana. Kalian yang punya tuh kayaknya kemarin. Jadi gini, kalau ini dipaksakan untuk Yesus, maka konsekuensinya Yesus harus nikah Harus, karena harus punya dan tidak anak. mati disalib, Iya, karena betul, umurnya Pak. akan lanjut. Betul. Nah itu dia. Pak, Nah, itu udah terima. Jadi firman ini bisa ditangkap secara lateral sebagai yang tadi dibilang itu, yaitu keturunannya menghasilkan Zerah dan segala, ya itu benar. Tapi ini juga ada makna nubuatannya. Yesus kan nggak punya keturunan. Siapa keturunan Yesus? Nggak ada. Paulus anak pertama. Ini kadang orang Kristen ini udah nubuat dikiaskan pula. Waduh kacau di orang-orang ini. Jadi dia masuk Yesaya 53 ini, Tuhan membuat orang Israel itu sakit, menderita, sengsara. Itu karena apa? Karena dosa-dosa mereka pada waktu itu, nenek moyang saya pada waktu itu. Supaya apa? Supaya mereka kembali bertobat ke jalan yang benar. Gitu. Jadi ketika kita sakit, ketika kita mengalami kesulitan, bahkan kematian itu menebus orang dari kesalahan, dari dosanya mereka. Itu semua merujuk kepada Israel di sini. Kenapa? Karena Israel itu punya keturunan. Kita lihat sekarang Israel sudah hidup dengan damai berdampingan dengan orang-orang Palestina ya. Udah walaupun ada beberapa yang mengganggu ya dari kedua belah pihak, masih ada. Kita lihat di setiap keyakinan itu pasti ada orang-orang yang radikal, itu sudah biasa. Tapi mostly di Yerusalem itu
sudah tidak ada lagi kerusuhan yang seperti dulu-dulu gitu. Nah, artinya apa? Di sini yang dimaksud Tuhan meremukkan dia, dan but God choose to crush him by disease, dan Tuhan meremukkan dia oleh penyakit. Apa? Kenapa? Karena dari penyakit penderitaan itu orang-orang Yahudi itu bertobat. Itu maksudnya, supaya bertobat. Gitu. Nih, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan sampai ayat 11 nih. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Hambaku. Yesus pernah puas enggak? Dan hambaku kan lanjutnya. Coba. Yesus pernah merasa puas enggak ini? Orang dia malah mati digebukin. Gimana My puas? righteous servant. Ya, my righteous servant tuh, hambaku yang setia. My hambaku yang setia. Ya, Tuhan hambanya. Dan hambaku itu. Makanya hambaku yang setia di sebuah kitab Yesaya itu merujuk kepada Israel, Yakub. Engkaulah hambaku Yakub, engkaulah hambaku Israel. Nah, kalau Yesus itu dibilang Tuhan, ini malah dibilang hamba, jadi nggak masuk. Benar. Bro Bill, sebenarnya kalau Yesaya 53 nomor 9 versi Septuaginta, Septuagint ya, kalau kita artikan secara various gitu kan, itu sebenarnya artinya itu sebenarnya penjahat ini diganti gitu, maksudnya orang ini diganti dengan penjahat wicked itu yang penjahat itu yang mati, dan orang kaya sebagai pengganti orang yang mati tersebut gitu loh. Kalau jadi kayak dengan ayat gini ya, ada ayat orang jahat menggantikan orang baik gitu ya, kayak begitu ya. Iya. Kan ada tuh. Iya. Gitu. Kalau versi Septuaginta. Oke. Jadi kalau nanti saya kasih cross reference-nya nanti. Boleh. Santai. Jadi kalau di Yesaya 53:11 izin Bang Bil. Kalau Yesaya 53:11 ini kan dan hambaku. Nah, berarti memang merujuk ke Markus 12:29 kan? Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad kan? Markus Ulangan 6 nomor 4. Kena hamba di sini bukan Tuhan.